Praktek prostitusi online semakin meresahkan. Bukan lagi orang dewasa yang menjadi incaran dan sasaran, kini pelaku prostitusi mengincar anak di bawah umur. Seorang wanita muda berinisial FEA alias Mami Ica berhasil diamankan polisi lantaran terlibat kasus prostitusi dan perdagangan manusia. 21 anak di bawah umur berhasil dikelabui dan masuk ke dalam jeratan wanita 24 tahun itu. Polisi mengamankan tersangka dari sebuah penginapan yang berada di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, tersangka mematok komisi dari korbannya mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.500.000 untuk sekali kencan. Perekrutan korban dilakukan melalui jejaring media sosial. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih ada di benak kita tentunya pemirsa, Mami Ica yang merupakan muncikari yang kemudian diduga ini menjual ada sebanyak 21 anak di bawah umur. Ini kemudian hal yang sangat meresahkan. Kita pada malam hari ini juga membahas bersama juga dengan pengamat anak, yaitu Ibu Retno Listiarti. Ibu, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam juga Mbak Gita. Iya, kita sebelumnya akan mengawali Bu dengan melihat bersama kasus yang kemudian melibatkan muncikari yang bernama Mami Ica sebutannya ya, yang merupakan perempuan berinisial FEE atau FEA, ini kemudian terlibat dalam prostitusi online dan juga melibatkan anak di bawah umur. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, yakni Kombes Adi Safri Simanjuntak juga mengatakan kasus ini sebenarnya terungkap dari patroli siber yang menemukan adanya akun Twitter menawarkan praktik prostitusi. Hasil temuan ini juga menemukan adanya transaksi prostitusi online, pemirsa. Selanjutnya juga dalam pengungkapan ini, polisi juga menangkap perempuan berinisial FEA. Sebelumnya juga pada tanggal 13 September 2023, polisi kemudian menangkap perempuan berinisial FEA alias Ica atau Mami Ica, usia 24 tahun, ini sebagai tersangka muncikari yang diduga menjual anak di bawah umur kepada pria hidung belang. Jadi Mami ini sebenarnya adalah sebutan untuk muncikari, pemirsa. Ini pada tanggal 13 September 2023, pada saat itu juga kemudian polisi menangkap Ica dan juga bahkan menemukan ada 2 orang korban di bawah umur yang merupakan anak perempuan di dalam kamar hotel yang ini juga disewa langsung oleh Mami Ica. Korban inisial SM usia 14 tahun dan juga ada yang berusia 15 tahun. Kedua korban ini terbujuk, pemirsa, karena iming-iming bayaran yang juga menggiurkan dari tersangka. Kemudian barulah direkrut langsung oleh Mami Ica. Ini yang masih menjadi pertanyaan ya, Bu Retno. Ya. Bagaimana kemudian tersangka ini bisa merekrut usia 14, usia 15 di bawah umur? Ini bagaimana bisa terjerat dalam prostitusi online untuk anak-anak ini? Bahkan disinyalir juga ada 21 anak. Ya, pertama nih ini juga ibu muda ya, usianya 24 tahun. Iya, masih muda juga Mami Ica ini. Artinya gaul sama anak seumur itu pun pendekatannya masih bisa. Karena dia baru berusia 24 tahun meskipun sudah ibu rumah tangga ya. Kemudian yang kedua adalah ini pasti pakai bujuk rayu. Tidak mungkin kan tanpa bujuk rayu. Bisa jadi korban ini nggak tahu sebenarnya bahwa yang ditawarkan pekerjaan atau iming-iming untuk dapat sejumlah uang, anak remaja ini mungkin punya keinginan, punya handphone yang bagus, punya ini yang lengkap dan lain-lain, pakaian-pakaian yang mungkin modis dan lain-lain, itu kemudian ditawarkan bahwa bisa memiliki itu jika bekerja dengan dia. Mungkin awalnya tidak tahu ya, yang penting hanya jalan singkat, jalan sesat begitu ya. Dan kalaupun tahu, tetap aja itu korban. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014, berhubungan badan dengan anak atau bersetubuh dengan anak, itu tindak pidana apapun alasannya, meskipun si pengguna tadi bayar gitu. Ya itu tetap, itu kategorinya adalah tindak pidana. Oke, yang menjadi pertanyaan juga kan pertama kali Mami Ica ini
merekrut, bisa juga melalui media sosial. Artinya kan anak-anak ini juga kemudian sudah bisa mengakses langsung media sosialnya. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan kembali pemirsa fakta dari Mami Ica yang merupakan mucikari prostitusi online Jakarta. Kita hadirkan ini dari berbagai sumber. Pada 24 September 2023, Ica ini ditangkap polisi di Jakarta Pusat. Kemudian juga tadi yang sudah dijelaskan pada tanggal 13 September, ditemukan juga anak usia 14 dan juga 15 tahun yang kemudian atas iming-iming yang tadi disebutkan oleh Bu Retno ya, ini direkrut dan juga bisa menjadi bahkan mempekerjakan sebanyak 21 anak usia 14 sampai 15 tahun. Ini kan bisa dihitung bagaimana praktik prostitusi online. Kita sudah mungkin sudah tahu praktik prostitusi bukan anak ya, praktik prostitusi ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, tapi melibatkan anak. Ini artinya untuk era sosial media kan juga sangat mengkhawatirkan, Bu. Betul. Memang pelibatan anak dalam prostitusi online itu hampir terjadi di seluruh dunia ya. Bahkan ini dianggap sebagai bisnis yang kemudian menggiurkan karena menguntungkan. Nah, sementara anak-anak ini tuh bisa jadi kan dibentuk eksploitasinya, bisa jadi dipekerjakan dalam jangka panjang, melayani banyak, kemudian dengan bayaran yang bisa jadi sangat sedikit, atau malah dia dijerat oleh sesuatu, dibeliin dulu handphonenya, baru kemudian dia untuk bayar itu, maka harus melakukan apa yang diinginkan pelaku. Jadi anak ini kan pikirannya belum dewasa ya, dan dia bukan orang dewasa yang bentuknya mini. Jadi dia orang yang mudah sekali memang menerima bujuk rayu. Nah, bujuk rayu, iming-iming inilah yang biasa digunakan oleh pelaku. Bisa jadi mereka menemukan para korban ini melalui media sosialnya, bisa juga. Jadi anak-anak ini misalnya curhat gitu ya, galau gitu, itu bisa saja ditangkap oleh orang-orang model mucikari seperti ini untuk dibujuk. Gitu. Kalau kita lihat dari sisi bujuk-bujukannya, ada sebagian uang yang kemudian diiming-imingi. Kita akan hadirkan bersama juga di screen pemirsa. Ini bahkan Mami Ica ini dapat bagian 50% dari setiap transaksi korban. Ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bahkan anaknya ini juga ternyata mendapatkan juga uang. Menawarkan pekerjaan seks komersial kepada para hidung belang dengan tarif 7 juta hingga 8 juta rupiah. Nanti usai jeda Ibu Retno kita juga akan membahas. Karena miris sekali prostitusi online ini juga sudah menyasar anak dan bahkan lewat sosial media, lewat teknologi. Ini yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah peran dari orang tua khususnya dan juga peran pengawasan dari masyarakat sepertinya lalai dalam mengawasi anak-anak ini. Usai jeda pemirsa, nanti akan dijawab oleh Bu Retno. Sedang melakukan identifikasi terhadap 21 orang anak ya yang diduga sebagai anak korban yang dipekerjakan atau dieksploitasi secara seksual oleh tersangka FEA ini. Ini hasil dari profiling maupun identifikasi yang kami lakukan baik terhadap tersangka FEA maupun profiling yang kita lakukan di akun Twitter milik ataupun yang dikelola oleh tersangka FEA ini. Nantinya akan kita lakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ke-21 yang diduga merupakan anak di bawah umur. Tentunya kita akan melibatkan Bapas, Peksos maupun dari orang tua yang bersangkutan atau wali dari yang bersangkutan. Untuk tersangka FEA ini tidak bekerja sendirian, namun ada jaringan yang khususnya berperan dalam merekrut anak-anak korban ataupun anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk dieksploitasi secara seksual oleh yang bersangkutan melalui sarana medsos. 21 anak yang dieksploitasi secara seksual. Ini anak-anak yang di bawah umur, usianya belasan, sangat memilukan hati dan juga sangat miris pemirsa. Kita kembali berdiskusikannya bersama Bu Retno. Bu Retno, ada berbagai macam alasan tentunya. 21 anak ini akhirnya terjun dalam dunia prostitusi online. Tadi kita mungkin lihat gaya hidup hedonisme mungkin yang membuat mereka tergiur sehingga mereka yang mungkin masih muda, sumbu pendek begitu ingin menempuh jalan instan. Tapi ternyata ada juga tadi kalau kita lihat karena dia terjerat hutang sehingga karena alasan finansial kemudian dia harus membantu orang tuanya mungkin. Apakah ini menjadi modus yang juga sangat harus diperhatikan Bu Retno? Tapi bisa jadi orang yang nggak tahu gitu ya, nggak tahu mau dipekerjakan ini, diiming-iming pekerjaan itu juga bisa jadi ya. Tapi ini mengingat anaknya usianya, tadi misalnya yang ditangkap polisi di TKP 14 sampai 15 itu saya rasa rata-rata usianya segitu. Nah ini kan berarti usia masih SMP ya. Nah itu kan artinya
secara fisik saja sebenarnya anak usia itu kan belum siap melakukan hubungan seksual. Jadi ketika dia melakukan hubungan seksual sesungguhnya sangat membahayakan tumbuh kembang dia dan kesehatan organ reproduksinya ke depan gitu ya. Terus yang kedua resikonya banyak betul seperti resiko kehamilan yang tak diinginkan dan juga penyakit-penyakit menular. Ini bisa jadi dia jangkiti. Nah, ini bisa jadi ini anak-anak ini nggak tahu bahwa dia punya resiko-resiko seperti itu. Ya, jadi tidak ada pendidikan seksnya, tidak ada pendidikan kesehatan reproduksinya. Nah, tidak ada pendampingan ini dan banyak orang tua Indonesia itu menganggap pendidikan seks itu tabu. Padahal harusnya diajarkan sehingga anak tuh mengerti akan tubuhnya sendiri gitu. Nah, untuk kasus-kasus ini berarti kan eksploitasinya bisa jadi ini karena uang ya. Jadi anak itu butuh, ada yang seperti itu. Nah, tapi saya yakin ada yang betul-betul dikorbankan dan dia nggak tahu apa-apa. Itu saya yakin juga ada dalam kasus ini. Nah, untuk eksploitasi anak ini menurut saya sesuatu yang emang kejam ya. Artinya ini merusak betul tidak hanya tumbuh kembang tubuhnya si anak tapi juga masa depan anak-anak ini. Dan tadi kalau kita ngelihat dia sudah cukup lama tadi 7-8 juta ya harganya itu satu yang iming-imingnya untuk dapetin 7-8 juta bagi anak umur segitu tuh kan kayak mimpi gitu ya. Apa kok dia dari keluarga tidak mampu. Nah, ini nih yang digunakan padahal yang bersangkutan juga dapat 50% kan yang gitu. bersangkutan dapat 50% dan kita juga akan hadirkan bagaimana kemudian pelaku ini dijerat hukum dengan pasal yang cukup berlapis. Pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena kita tahu bersama bahwa para korban ini juga kemudian terjaring lewat Twitter, kemudian juga dengan aplikasi, sejumlah aplikasi yang juga media ada. Sosial lainnya. Ini kan yang kemudian jadi concern ataupun menjadi perhatian juga ya Bu Retno, bahwa pengawasan orang tua ini tidak hanya tadi Bu Retno sebutkan bahwa soal pengetahuan seks bebas, kemudian juga tentang reproduksi, tapi juga pengetahuan atau pengawasan dari sisi penggunaan medsosnya. Ini juga kita sajikan pemirsa. Ada sejumlah pasal terkait tentang pornografi dan tindak pidana perdagangan orang. Bu Retno, jadi ini peran dari orang tua dan juga masyarakat yang lalaikah untuk mengawasi sosial media anak-anaknya sendiri sehingga anak-anak ini jadi terjerumus. Karena kalau kita selama ini mengetahui sosial media mungkin dari sisi konten ada cukup konten yang buruk, membuat anak perilaku buruk, tapi ini sudah sampai sebegitu parahnya masuk kepada prostitusi online. Ya, pertama ini menunjukkan anak-anak ini kayaknya tidak berteman juga dengan orang tuanya di media sosial. Kalau berteman sebenarnya banyak juga, ya anak gitu ya, nggak temenan sama orang tuanya. Gitu, nggak temenan sama orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya gaptek, bisa jadi orang tuanya sengaja di blok. Itu juga banyak kasus-kasus kayak gitu. Nah, akhirnya tidak bisa memantau percakapan atau mana sih yang dia akses. Yang kedua adalah soal penggunaan gadget ya, terutama handphone lah ya. Itu kan juga harusnya anak umur 14-15 itu kategorinya masih dipinjamkan oleh orang tua. Sehingga orang tua tuh bisa ngecek ini tampaknya juga enggak. Saya yakin percakapan dan lain-lain termasuk pemesanan misalnya perjanjian pasti menggunakan gadget anak-anak ini gitu. Nah, ini yang kelihatannya tadi yang Mbak Agita katakan ada kelemahan dari pengawasan orang tua. Jangan-jangan mungkin orang tuanya pada gaptek sehingga tidak mengawasi bisa juga. Bisa jadi, atau kalaupun nggak gaptek, dia ternyata luput gitu, lemah pengawasan. Akhirnya anaknya menjadi terlibat seperti ini, anaknya menjadi korban kejahatan tadi ya, eksploitasi seksual. Bahkan tadi polisi kalau menerapkan tadi TPPO ya, perdagangan manusia, itu berarti ya anak ini bisa jadi tadi diperjualbelikan tadi. Ya, dan ini bisa jadi anak umur 13-14 nggak mengerti apa itu TPPO, ya resikonya bagi dirinya. Nah, ini yang harusnya momentum ini menjadi perhatian semua pihak ya. Ini kan menjadi alarm yang sangat membahayakan bagi orang tua dan juga menjadi alarm bagi masyarakat. Jadi harusnya seperti apa ini Bu untuk menilai kasus yang seperti ini sangat mengkhawatirkan? Ya, pertama memang ini pemerintah sendiri sudah membentuk ya.
Jadi ada tim khusus sebenarnya terkait dengan Satgas TPPO. Jadi perlindungan yang semacam ini. Terus yang kedua, ini meliputi berbagai kementerian, termasuk sebenarnya Kemendikbudristek misalnya tuh masuk, tidak cuma KPPA, tidak cuma Kemeninfo gitu ya, Kementerian Sosial dan lain-lain. Itu mereka punya tugas masing-masing sebenarnya untuk ngelindungin anak-anak dan perempuan dari tindak perdagangan orang, termasuk sebenarnya kejahatan eksploitasi seksual anak seperti ini. Nah, karena rata-rata TPPO itu melibatkan prostitusi atau kejahatan seksual terhadap anak. Nah, ini yang menurut saya ini menjadi catatan juga nih bagi tim Satgas untuk lebih berkoordinasi. Saya nggak tahu ini anaknya dari beberapa daerah ya. Karena kan tidak disebutkan juga walaupun tempatnya di Jakarta. Bisa jadi mereka berasal dari beberapa daerah, cuma tempatnya atau lokasi yang ini terjadi adalah di Jakarta. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, di sini nih perlu antar pemerintah daerah pun perlu ya. Dan satu lagi, anak-anak ini dia kan jatuhnya korban nih. Nah, pemulihan psikologi bagi si anak nih penting banget. Betul. Termasuk pemulihan kesehatannya. Mudah-mudahan karena sudah melakukan hubungan seks pada usia yang masih rentan banget. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi oleh semua pihak supaya tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Tapi terima kasih banyak sekali lagi Ibu Retno Listiarti yang tadi sudah tentu memberikan kita edukasi yang sangat luas mengenai pentingnya untuk pengawasan anak juga dalam usia dini.